Kembali lagi di channel saya Renald SB ya. Kali ini kita membahas terkait kabinet bayangan. Ini bentukan Ferry Amsari dan kabarnya kali ini kabinet bayangan ini lagi menggalang dana. Wah, bakal keliling katanya. Wah, nggak mau kalah kali dengan Pak Jokowi yang lagi keliling ya. Kita langsung kita bahas bersama Opung. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Coba kalian tengok dulu ini, ha? Kalian tahu lagi ngapain itu? Lagi pembentukan kabinet. Kabinet bayangan. Aku kira selama ini cuma ada itu rapot bayangan. Ternyata kabinet bayangan pun ada. Baru dengar gitu ya. Kerjaan siapa? Kerjaan Ferry Amsari. Kabinet bayangan, ya, itu semuanya katanya totalnya ada 15 menteri yang dibentuk oleh kabinet Ferry Amsari. Ku bilang sama kalian, sedangkan 48 sekarang menteri yang lagi nongkrong di istana, nggak bisa selesai masalah di negara ini. Apalagi cuma 15. Bapak Prabowo menilai bahwasannya menteri kemarin Bapak Joko Widodo di kabinetnya ada 34 menteri tidak menyelesaikan masalah. Dibentuklah 48 menteri untuk untuk mempercepat dalam menangani masalah. Ini kok kalian kurangi? Makin sedikit ya. Aduh. Kurang kerjaan kalian itu atau kurang uang? Coba bayangkan kalian, nah ini semua isinya katanya akademisi. Harusnya akademisi, ya kan, berkarya bagi masyarakat, kan begitu. Berkarya bagi rakyat, berkarya bagi bangsa. Apa karya yang nyatanya? Kalau misalnya dia seorang pakar telematika, bagaimana dia membuat CCTV dipasang di sini, ya, tapi bisa tembus sampai ke Israel. Itu dia, baru keren. Harusnya bisa dimulai dipikirkan seperti itu. Kan begitu. Akademisi apa? Misalnya dia di bidang pertahanan, harusnya ya bagaimana caranya membuat senjata ya ketika ditembak ke kanan yang kiri kena. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya ada di dalamnya menteri ekonomi, pakar ekonomi, perbaiki dulu perekonomian keluargamu, baru kau bikin perbaikan untuk ekonomi bangsa ini. Ada-ada aja. Kalian sekarang lagi bikin kabinet atau lagi nongkrong sih? Mensesnek ada, menteri perekonomian ada, menteri pendidikan ada. Biar tahu kalian menteri lengkap, presidennya nggak ada. Presidennya nggak ada. Siapa presidennya? Kenapa kalian tongkrongin di situ langsung Anies Baswedan? Itu dia. Atau Ganjar Pranowo? Ini kan adalah sebuah halusinasi tingkat dewa ini. Menteri ada, presiden nggak ada. Sekarang yang jadi pertanyaan, ya, ini menteri 15, ya, yang lantik siapa? Kalau nggak ada presidennya, yang lantik siapa? Katanya dibentuk, katanya kementerian bayangan ini, ya, kabinet bayangan ini katanya karena ada kekacauan yang disebabkan oleh negara itu sendiri. Minta maaf semaaf-maafnya. Aku mau nanya, negara ini yang kacau, ya, apa pikiran kalian yang lagi kacau? Nanya kok. Kita lihat dulu. Kacauan dalam tata kelola bernegara. Kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Lalu kita pikir, kenapa tidak ada mekanisme yang sama? Seolah-olah kabinet parlementer sedang bekerja, tapi demi tujuan baik. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi
sign secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Lengkap pakai jas orang itu, Bang. Iya, pakai jas. Pakai jas orang itu, tinggal beli dasi aja orang itu, baru besoknya bisa langsung dilantik. Bisa langsung dilantik. Niat kali ya. Aduh, ada. Jadi tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena Mas Gibran pun juga mengatakan ya bahwasanya ya ini adalah bagian daripada demokrasi. Itu tanggapannya Mas Gibran loh. Jadi beliau mengatakan ya bahwasanya kabinet bayangan ini nggak perlu dipersoalkan, ya kan? Karena memang nggak dianggap. Jadi beliau nggak mempersoalkan karena ini merupakan memang ya beliau mengakui ya ini adalah bagian dari partisipasi publik. Sekarang kita objektif dulu, kita belajar objektif. Memang betul ya. Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja secara 100%. Ya. Secara 100%. Ya, emang ada negara yang baik-baik saja 100%? Enggak ada. Ya kan, contohnya permasalahan MBG, ya setelah itu permasalahan Kopdes, ya setelah itu ada permasalahan-permasalahan yang lainnya, permasalahan hukum, ya. Aku berbicara saat ini mewakili masyarakat, ya. Kita nggak pernah berpikir bahwasanya ya negara ini harus bisa menjawab semua persoalan rakyatnya ya karena kita tahu negara pemerintahan punya keterbatasan, kita harus sadari itu. Tapi ya di dalam keterbatasannya itu negara itu mempunyai usaha untuk memperbaiki pemerintahannya. MBG bagaimana pun? Operasi Desa Merah Putih gimana? Itu Jaksa Jampitsus gimana? Kalau itu kan ya bisa dikatakan itulah penyakit yang lagi diderita oleh bangsa ini sekarang ini. Penyakit ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana usaha pemerintah ya untuk memperbaikinya. Kita lihat aja dulu sekarang ini ya. Contohnya ya kemarin BGN ditangani oleh Dadan Hindayana, ya kan begitu, korupsi dialihkan ke si Nani, kan begitu, Nani SD yang nggak kuat dia. Setelah itu ke siapa lagi? Sudaryono, ya siapa itu? Orangnya Bapak Prabowo. Apakah beliau sanggup? Kayaknya sih. Sebentar dulu Bung Parvila, walaupun memang ada ya komentar daripada netizen, ya orangnya dia lagi. Ya itu kan hak prerogatif presiden. Yakin kalian kalau presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, kurasa kepala BG-nya Bung Parvila. Iya, udah jelas kalau sempat bermain-main contohnya Opung Parvila, contohnya bermain dengan badan ini, bermain dengan pengusaha ini, bermain dengan perusahaan ini, bermain dengan pejabat ini, kelihatan Opung Parvila lagi ada di kafe, Opung Parvila lagi ada di hotel. Makanya akan sebisa mungkin Opung Parvila akan menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh, bercanda. Ya, jadi Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini angkat bicara ya terkait dengan pembentukan kabinet bayangan ya yang digagas oleh Koalisi Masyarakat Sipil Lintas Sektor. Wis, paten kali namanya. Ya. Nah, Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan setiap hasil survei ya maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Oleh karena itu, dia bakal menghormati setiap partisipasi publik dari kelompok masyarakat, ya, pengamat, awak media, termasuk terkait dengan pembentukan kabinet bayangan, bebas-bebas saja. Di mana-mana nama bayangan itu kan hitam kan, gak pernah putih kan. Kasih kayak nama yang lain, masa kabinet bayangan? Kabinet tandingan bikin.
Ya, jadi Mas Gibran mengatakan, ya, saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan ataupun membentuk kabinet bayangan, ujar Mas Gibran dalam keterangan tertulis Rabu 29 Juli 2026. Dia menambahkan bahwa dalam negara demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Dengan begitu, Gibran menyatakan bahwa masukan atau partisipasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Masalahnya, susah ini Opung Parbelak ya dinilai secara objektif. Karena apa? Ya, karena ada Ferry Amsari di dalamnya. Ada juga di situ pimpinan daripada Selios. Iya kan? Jadi agak dipertanyakan juga orang-orang ini gitu loh. Kredibilitasnya orang-orang ini. Karena apa? Orang-orang itu juga, orang-orangnya juga gitu. Jadi bisa dikatakan orang ini pun juga dalam membentuk kabinet bayangan ini nggak objektif ini. Karena apa? Yang dipilih temannya juga. Karena apa? Paling kawan-kawan satu tongkrongan. Kan begitu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau dia bikin kabinet bayangan, nanti kita bikin kabinet bayangan lainnya. Kalau bisa, kita bentuk 10 atau 20 kabinet bayangan. Sehingga kabinetnya itu kabinet berbayang-bayang. Karena itu adalah hak demokrasi. Kan begitu. Tapi lucunya biar tahu kalian, belum apa-apa. Ini belum apa-apa ya, belum apa-apa ya. Katanya kabinet bayangan ini udah menggalang dana. Menggalang dana. Belum kerja udah cari dana. Piye? Ada aja kita lihat ini. Menggalang dana. Perhatikan kalian, akan galang dana publik untuk eksekusi program yang luput dari pemerintah. Kalian mau galang dana, memang ingin mengeksekusi program yang luput dari pemerintah, atau mau bayar gaji? Ada-ada aja kerja kalian ini. Jadi memang udahlah, Ferry Amsari, ya agak tenang kau dulu sedikit. Jadi gue bilang sama kalian, kalau misalnya Mas Gibran saat ini belusukan dibilang katanya, ya itu adalah persiapan ya kampanye terselubung menjelang 2029. Kan begitu. Kalau PSI bersama Bapak Joko Widodo kunjungan ke sana sini mulai dari sekarang, itu dikatakan apa? Curi star, kan begitu. Nah, kabinet bayangan ini gimana? Ini lebih parah daripada curi start. Bapak Prabowo minta tolong dulu, Bapak Prabowo Ferry Amsari ini dikasih kedudukan dulu. Karena aku tengok juga kayak kemarin itu kayak orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan Bapak Prabowo, begitu dikasih kedudukan, yang tadinya ada masa untuk demo tiba-tiba nggak demo. Yang harusnya demo, contohnya untuk memikirkan daripada anggota-anggotanya, nggak demo. Yang satu jadi menteri ini, yang satu jadi penasihat ini. Tenang, sunyi senyap. Tolong dulu dikasih dulu Bapak, paling nggak 3 dari orang ini gitu loh. Wamen atau komisaris. Yakin aku bilang sama kalian, jujur, minta maaf semaaf-maafnya, minta maaf. Aku nggak yakin orang ini, aku nggak yakin orang ini, ya akan berbuat seperti ini. Kalau mereka duduk di dalam pemerintahan, nggak ada. Lihat kalian Mahfud MD. Sekarang dia hanya membahas di podcastnya itu nggak berani terlalu keras. Karena dia ada posisi menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Kepolisian. Coba sekarang, kutanya sama kalian ya. Ini kalau kalian lihat ya modelnya Mahfud MD waktu sekarang sama yang dulu beda.
Kalau misalnya sekarang, ya kalian lihatlah, coba dalam menanggapi masalah kejaksaan, dalam menanggapi masalah kepolisian, dalam menanggapi masalah penanganan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini kan begitu. Terkesan lebih soft gitu loh, ya, nggak terlalu garang gitu loh. Dan kayaknya sih kalau ku bilang ya dia harus menjaga ritmenya juga. Karena apa? Dia nggak mau dibilang orang nanti, kau daripada gara-gara dapat kursi, kau dapat jabatan, kau nggak bersuara lagi. Makanya dia tetap bersuara, tapi agak lembut. Padahal dia cuma bilang, saya juga curiga sih. Kenapa mantan Jampitsus selama 2 minggu ini ketika ditetapkan jadi tersangka, nggak kelihatan batang hidungnya. Kalau komentar itu aja pun aku juga bisa. Coba komentar dulu waktu ada masalah kasus Sambo. Ini begini, ini begono. Ono begini, aneh begini. Gitu. Sampai tadi pagi aku bikin biar tahu kalian ya. Opung Parbelang mendapatkan informasi ini dan itu kurangkum dulu sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Itu ku sampaikan biar tahu kalian ya. Karena apa? Aku perhatikan memang udah agak lain ini ku tengok penegakan hukum ini. Bisa orang yang mau jadi saksi bisa mati tiba-tiba. Tapi kita kembali dulu ke masalah ini ya. Kita bukan mau bahas emas 74 kg. Enggak. Kita mau bahas dulu masalah siapa ini. Siapa namanya Ferry Amsari ini. Kan begitu ya. Dan kalian tahu ya, jadi begini, kalau aku bilang sih sebetulnya ya sah-sah saja kalian itu mengeluarkan pendapat, kan begitu. Nah, sekarang apakah kabinet bayangan itu betul-betul terdiri dari orang yang memang ahli di bidangnya? Itu yang pertama. Apakah bisa dijamin orang-orang di dalam kabinet bayangan itu ya, itu bukan karena unsur kedekatan? Kan begitu. Baru yang ketiga, apakah kabinet bayangan itu memang betul-betul orang yang pernah menorehkan prestasi di bangsa ini? Di bidang ilmu pengetahuan contohnya, ada seorang anak muda, katakanlah dulu ini semuanya anak muda, nggak apa-apa, ya kan? Ada si A. Di bidang olahraga ada si B. Di bidang perekonomian harusnya apa? Harusnya di bidang perekonomian ini memang betul-betul pelaku ekonomi, bukan cuma sekedar pengamat. Kalau pengamat semua bisa. Setelah itu apalagi bidang pertahanan keamanan, ya dia harus punya pengetahuan dan juga ya katakanlah nggak punya pengalaman karena masih muda semua ini kan. Katakanlah pengalamannya minim, tapi paling tidak punya pengetahuan. Kan begitu. Sekarang begini, ya kalian tunjukkan dulu. Kalau menurutku, ya nggak usah terlalu banyak bicara. Kan mereka ini kan kebanyakan bicara ini, ya kan begitu. Gaungnya udah kemana-mana. Sementara apa yang mereka kerjakan juga belum kelihatan. Yang mereka kerjakan juga belum kelihatan. Contohnya bidang perekonomian, ya kan. Nah misalnya nih, ya kalian bentuk dulu, jangan kabinet bayangan namanya. Katakanlah LSM, kan begitu kan, NGO. Apa nama NGO-nya? Kabinet bayangan. Yang namanya NGO, kabinet bayangan gitu, sama aja si Opung Parbelang. Ya kalau misalnya di bidang ekonomi, ya bukan cuma teorinya aja. Kalau misalnya untuk meningkatkan UMKM seperti ini, kiat-kiat di dalam menjaga perekonomian stabil. Kalau masalah itu semua bisa. Buktikan dulu di dalam 2 tahun ini contohnya, ya kalian bangun unit usaha. Buktikan betul-betul maju. Buktikan teori yang kalian lakukan, yang kalian terapkan itu memang bisa diaplikasikan. Di bidang kesehatan contohnya, apa misalnya ya harus dari harus anak muda atau orang yang memang bergerak di bidang kedokteran, kan begitu. Katakanlah ya mereka membuka sebuah klinik dengan metode terbaru, penanganannya juga terbaru dan juga dengan sistem yang baru. Di mana dengan sistem yang baru ini, model yang baru, metode baru, dengan juga peralatan-peralatan yang bisa dikatakan terbarukan, ya mereka bisa menjawab permasalahan. Apa itu? Dari sistem, ya kan, kesehatan misalnya. Katakanlah mereka membuka contohnya kesehatan gratis atau pengobatan gratis, contohnya begitu. Coba terapkan, bisa atau enggak? Kan begitu, ya setelah itu di bidang apa? Di bidang pendidikan. Coba
siapa di Indonesia ini yang merupakan tokoh, ya kan, yang merupakan figur yang memang betul-betul concern di bidang pendidikan. Misalnya katakanlah pengusaha, ya kan, nggak perlu sebutkan nama, pengusaha lembaga pendidikan yang terbanyak di Indonesia. Ya ajak itu contohnya, ya sistem pendidikan, ya dengan sistem yang baru, metode yang baru, bagaimana cara-cara anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan sama standarnya seperti negara-negara maju lainnya. Kan begitu, ya kan? Pendidikan gratis apa segala macam. Buktikan dulu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa tahu kalian bukan cuma ngomong doang. Ini kabinet bayangan, entah siapa yang melantik kalian. Ada-ada aja. Dan tahu kalian, orang kalau misalnya rapat, ya kan, rapat kabinet, itu kan biasanya di istana, kan begitu. Orang ini di toko buku. Di toko buku. Pantasan mau galang dana. Untuk cari tempat aja pun di toko buku. Takut dianggap kurang lebih makar ya. Pertama, tidak ada upaya kami untuk menyerang fisik presiden. Kalau mengubah struktur pemerintahan, kementerian, kami tidak dalam rangka mengubah, kami membayangi saja. Sebentar dulu, toko buku itu nggak ada pembelinya ya? Atau sengaja kalian bikin di toko buku supaya seolah-olah kalian itu memang betul-betul orang berpendidikan gitu? Nggak ada tempat yang lain gitu? Aneh. Tapi ya itulah dia yang dibilang itu sah-sah saja. Karena apa? Ya, karena inilah negara berdemokrasi. Mau mereka bikin di toko buku, mau mereka bikin di toko kelontong, mau mereka bikin di kebun binatang, mau mereka bikin di kapal pesiar. Yang penting ada visi misi. Ya. Di dalam pemerintahan itu nggak sesimpel apa yang kalian pikirkan. It's not as simple as you think. Emang cuma masalah cuman masalah ngumpul-ngumpul doang. Pendapat ini, opini ini, ide ini, enggak. Di dalam pemerintahan itu bagaimana memangkas birokrasi, ya kan? Bagaimana caranya mengatasi mafia-mafia yang ada di dalam kementerian. Setelah itu bagaimana ya dengan anggaran yang terbatas menjalankan kementerian ini. Bagaimana dengan dana yang terbatas, anggaran yang terbatas ya, program bisa bisa berjalan ya. Bagaimana mensinkronis antara kementerian dengan dinas-dinas di daerah-daerah. Seperti itu. Masa Opung Parbela juga ngajari kalian? Nggak betul itu. Tapi nggak apa-apa, lanjutkanlah kalian ya. Oke? Jadi Opung Parbela mau mengatakan ini hari Rabu, ya H-2 sebelum keberangkatan ke NTT. Jadi Opung Parbela mau bilang sama kalian, ya. Opung Parbela ingin mengatakan kepada kalian, ya. Bagaimana Opung Parbela membutuhkan doa-doa kalian, ya, membutuhkan doa-doa kalian di dalam perjalanan Opung Parbela mulai dari Jakarta sampai ke NTT. Oke? Nah, jadi Opung Parbela akan datang bersama dengan teman-teman, ya, YouTuber Nusantara. Totalnya itu ada sekitar 7 orang. Kalian doakan kami selamat berangkat dan selamat pergi, ya. Jangan ada topan badai, apalagi petir di atas sana sehingga pesawat kami jatuh. Ngeri kali doa mau Opung Parbela. Ngeri kali doa mau Opung Parbela. Ya, karena ada salah satu teman kita, Yahya Muhammad, ya kan. Opung Parbela, ya, apa dibilangnya? Berapa hari dari sini naik bis ke NTT? Mau naik bis dia dari sini ke NTT? Bagus-bagus kau bos, aku bilang. Kalau kau mau naik bis dari sini ke NTT, ya, dari bulan lalu mau kau berangkat. Saking takutnya naik pesawat.
Padahal Opung Parbela juga dulu takut naik pesawat. Oke, jadi itu dari Opung Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video gambar nomor lain dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.